Apa ini video? Video amat. Udah ada kesepakatan nanti. Turun gila tawar Balikan tentang kendala KMPL Pembuat dan Kepalian tidak lanjut kemarin kami ke Balai KSDA sampaikan Mas Wahyono bahwa bukan masukan dari Bapak bisa diterapkan dan bisa lebih simpel. Iya, yang tadi Itu dulu apakah harus ke BPN dengan menyandingkan peta ini? kecamatan yang mengajukan ke Cipta Karya Balai dulu yang meminta. Syaratnya harus orang yang ekspor dalam peta dan Kalau digambarkan nanti mudah termasuk limbah itu organik kan bukan kimia. karena kan ini kan ada baku mutu emisi, limbah B3, tapi orang kan langsung berapapun dia pakai ini. Itu penanganannya seperti apa? Orang positif mau membangun negara, mengelola atau apa? Ini gara-gara Daripada nanti rumit tapi nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa di pemerintah itu kan semua usaha itu dibolehkan tapi lingkungannya tetap terjaga. Itu dari kedua saya untuk ke penangkaran buaya setelah kemarin keterjadi. Yang dipakai sih yang terakhir nih, izin yang terakhir. ini yang seperti ini ada. apa ini video? Laporan itu. Orang kan ngomong belum lama ada penambahan. Dan dia sudah nggak aktif. Iya 3 meter kubik. Sekali mengolah. Itu yang anti rotnya di situ sarang nanam bakterinya di sini. Jadi dari sini, nah di sini masuk ke bawah. Bagi Jadi dong untuk apa teman. dari bawah itu terus bagi dari saring ke atas kan turunnya di sini airnya ke bawah. Oh jadi ada dia pintu-pintu. saluran pintunya di bawah ya? Ya, dan di sini ada material serabut, serapa sama aran di sini. Jadi sudah tersaring juga di sini. Padatannya ada saring. Ya. Ke sana. Nah dari sana ke bawah lagi gitu. Itu karena terpaksa, dan ini kurang besar sebenarnya. Dan kita mau Satu kali satu juga. itu cuma 60. Satu kali satu biasa. Ini lebih tinggi kan? Itu harus naik. Dari sini turun. Aku mau kasih gini. Ini kan naik. Ayo dari sana kan naik ke bawah. Dari sini jatuh turun. Nah turun gila tawar lagi. Ya di sini sudah ada apa? Mungkin lihat ya. Enggak. Kalau lagi nggak ada, beli kepala ini kalau buat yang besar supaya membeku di agak besar jadi es nggak hancur. Di pondok-pondoknya Mbak. Oh. Tapi ada juga dari perusahaan kargo ayam itu sudah dipacking, jadi kayak dagingnya agak expired, itu sudah bentuknya kayak roti. Terus ati sama ayam sudah dipres tapi pakai plastik. Jadi kalau saya ngasih makan tinggal nyobek saja. Yang paling kalau ada ayam mati di kandang lihatnya mati. Bukan sama tukang bawal, tukang lele. Jadi Oh iya, ada pasarnya sendiri. kalau ayam 100 kilo saya balik makan sebenarnya kurang itu. Kamu dari mana Bapak? Buaya ini saya beli bukan di sana kembang biasa. Sebagian karantina kalau PDSDA mengurus binatang. Yang kadang kosong Pak ya. Ini banyak satwa titipan. Merawat titipan negara ini punya ini titipannya ambil 80%. Jadi saya breedingnya sudah jadi nomor 2. Awal dari roti. Satu-satunya penangkaran buaya. Jadi kalau ada tanya, jangan tanya Satu-satunya di Jawa Tengah ya. sama negara itu, berarti kontribusi Bapak terhadap negara sudah
banyak ya Pak ya. Karena hobi, tapi saya juga merasa dihargai dalam arti perizinan perpanjangan ya. Ya. Kalau ada souvenir kita KBN ya. Walaupun setahun paling maksimal 2. Karena stok nggak ada. Oh, berarti memang aku percaya. Memang juga band melu Kalau itu dari satu indukan. 40 dari satu indukan. Dan ternyata saya misalkan ini kan kita kalau diisi kalau kan nanti dapat nilainya 1. Berapa ini ya Pak? Indukan juga. Bukan, ini titipan. Ini dari Reskrim Polda ini. Segede ini sih Bu. Yang paling panjang ini sebenarnya karena agak jemput aja. kalau Si Boy di tempat sejuk harus di penangkaran ya. Gimana? di lokasinya maksudnya malah Pak. Penangkaran supaya terlihat di tempat buaya. Sama yang ada pelanggan. Dari CSR. Oh ini dari ini ya. Ya, di Bogor. Ini kami juga udah ada kerjasama. Unsur. Ya. Gimana? Dari KSDA. Dulu dari kalian sudah muncul. Tadi kita cuma kasih pakan dua. Itu banyak dari itu apa dari Dulu kan pernah saya dipanggil. oh, ini penetasan di sana ya Pak Yanto ya? Kalau untuk penetasan di sana ya? Kan kita juga perlu foto yang untuk penetasan. Tadinya mau gotong mesin itu terus. Jangan berat. Yang kita ada yang besar. Itu apa Pak? Aku mending kita Inkubator ya? Nah itu. Acara bingung kalau di kantor bapak ya. Acara bingung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini terima kasih atas sambutannya. Kami perkenalkan kami dari Yogyakarta, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pertahanan. Ini kegiatan kami adalah tindak lanjut kemarin kami ke Balai KSDA di Jateng Semarang. Mulai kami merasa ke Tapak dan yang paling dekat itu kebetulan penangkaran buaya di Jateng. Kami rombongan kami sudah ke Balai KSDA, kemudian kami di sini perihal tentang standar UKL tumbuhan dan satwa liar. Nah, satwa liar ini kebetulan memang adalah buaya. Jadi mungkin ada beberapa nanti pertanyaan kami yang kaitannya dengan KLUPL karena memang hasil kami kemarin di KSDA itu bahwa di sini baru perizinannya FPPL. Jadi memang nanti tujuan kami ke sini adalah pertanyaan paling tidak nanti apa yang menjadi kendala untuk UKL pada tingkat tapak, terus apa ya kesulitannya seperti apa nanti sampaikan saja. Jadi nanti akan kami dokumenkan nanti masukan kami kepada pusat bahwa kenapa kok UKL itu tidak berjalan semestinya dari target yang diberikan oleh pusat sehingga kita harus mencari apa sih kesulitan-kesulitan di tingkat tapak. Demikian, perkenalkan. Nama saya Arif Setiawan, saya Pedal pengendali dampak lingkungan. Kemudian ini Bu Mardianti, adalah Peh, terus Ibu Mariatul, Peh juga, Bu namanya Bu Wahli Wahyuni, kemudian komandan saya ini tanggung jawab kegiatan KLUPL, Bu Ika, dan saya juga
mengawal Pak Kabit, ini Pak Gus. Mohon nanti pencerahannya dari Pak Asyanto mengenai perizinan UPL satwa liar, khususnya boleh tanyakan ke Pak Yanto. Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dulu LHK dari Masyarakat dan BKSDA Resort Cilacap yang kami hormati, terima kasih atas kunjungannya di penangkaran buaya yang kecil dan sederhana ini. Dan kami dalam hal ini sifatnya dalam diskusi ini lebih menginginkan nanti sebuah pertanyaan saya aja, karena untuk skandal atau tugas untuk poin-poin UPL itu kan yang lebih memahami bapak-bapak lebih baik poin-poin apa yang ditanyakan, mungkin itu untuk nanti lanjut dari baik. Melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, yang kami ini adalah untuk melakukan validasi ataupun menjaring masukan-masukan terkait dengan standar UPL yang sedang disusun oleh Pusat Standar Konsumen berkaitan dengan standar usaha penangkaran satwa yang buaya. Data ini sedang dalam proses penyusunan, sehingga kami memerlukan masukan maupun pengalaman langsung di tapak, dan berdasarkan seperti yang kemarin di KIDA Jateng, sangkar petualang ini merupakan salah satu-satunya yang ada di Jateng, dan memang kalau dilihat dari skalanya memang boleh dikatakan skala kecil. Kami kemarin juga ke Tripet Pak yang di Balikpapan diwakili Mbak Mariatul, melihat kondisi penangkaran yang ada di sana. Mungkin Bapak dan Bapak kan sudah ke sana ya. Nah, mungkin nanti kami minta masukan dan saran berkaitan dengan dokumen yang akan disusun oleh teman-teman. Harapannya nanti dokumen itu bisa menjadi sebuah guidance ataupun pedoman dalam penyusunan perizinan untuk usaha penangkaran satwa khususnya buaya. Memang tadi di depan disampaikan oleh Mas Mahyono bahwa buaya ini masuk reptil atau masuk karnivora nih. Karena di dalam P4 itu kalau karnivora berarti kan dokumennya UPL. Kalau reptil bisa tergantung juga dengan pertimbangan mutu sektor tadi yang lebih dari 1 hektar itu kalau UPL, kalau kurang dari 1 hektar BPL. Nah, ini mungkin nanti masukan-masukan dari Bapak selaku yang senang jawab penangkaran di sini. Sangat kami harapkan Bapak mungkin nanti tim kami, Mbak Ika, Mbak Juni, Mbak Mariatul, Mas Arif dan nanti akan sedikit mohon informasi Bapak terkait dengan apa yang akan kami susun, hingga nanti benar-benar standar yang kami susun itu bisa diterapkan dan diterima dan memberikan kemudahan kepada para penangkar. Harapannya bisa semuanya menerima dan bisa dilaksanakan bersama-sama. bisa lebih simpel, Jadi harapan detail tapi tidak bisa melaksanakan. Ya, itu mungkin yang menjadi penekanan kita di sini selaku validasi secara teknis, persyaratan minimal bisa dipenuhi, secara operasional pelaksanaan di pemakasa ataupun penangkar ini bisa mudah dan mampu melaksanakan apa yang ada di sini. Makasih Bapak, kesempatan monggo, terima kasih. Kalau dulu kan tebal poin-poin pasalnya, kalau baca bingung coba tanya notaris. Kalau ke depan mudah-mudahan sih kalau yang kecil bisa, harapan masyarakat dan juga masyarakat. Makanya kan kami mencari keperwakilan Pak yang dari secara kecil, menengah dan besar. Harapannya nanti secara teknis bisa dipenuhi, mudah dilaksanakan. Tentunya kalau pendampingan pemenuhan itu nanti ada, kalau di sini masuk di Ciamis nih, balik penerapan standar di Ciamis, mungkin nanti kita melakukan pendampingan untuk memenuhi
apabila nanti disebutkan dalam pemilihan dokumen standar PL nah itu teman-teman. Monggo dilanjut monggo. Matur nuwun lho waktunya. Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya. Ini kami juga sedang melakukan validasi terhadap UKM-UKM yang sedang kami bidik ya Pak. Kalau kami lihat kan di sini sudah pada tahap operasi, berarti sudah melalui tahap konstruksi sama tahap operasi. Sedangkan untuk pasca konstruksi kan belum mau masih berlangsung ya kan? Sebenarnya kami ingin tahu Pak, ketika melakukan prakonstruksi itu kan otomatis kita menentukan lokasi, petanya, overlay peta, itu dulu itu kan ini kan UPL kan untuk perjalanannya ya, dan nantinya akan dimasukkan ke OSS AMDAL kan untuk mendapatkan izin usahanya. Nah, ketika kita melakukan prakonstruksi di survei lokasi itu Pak, penentuan lokasinya itu dulu Bapak apakah harus ke BPN dengan menyandingkan peta sini dia overlay tidak dengan penggunaan lahan lainnya atau bagaimana Pak dulu? Jadi saya yang dalami ya. Dulu memang agak rumit ya, mungkin setiap daerah mungkin tidak sama juga. Jadi saya pernah ke perizinan itu, artinya saya coba ke LHK juga. Buaya dalam image sebagian orang kan mungkin sebuah usaha yang memang skalanya mungkin daerah terukur di daerah karena nggak ada. Artinya saya ke kecamatan malah. Kecamatan ini balai dulu yang meminta ada dari izin AMDAL dulu. AMDAL itu kan ada kanan kiri izin, terus saya dibantu kecamatan itu sebenarnya karena keluasannya batas tertentu di kecamatan lebih dari itu memang tidak bisa lewat kecamatan, jadi makanya dulu saya buka. Jadi saya ke kabupaten rumit, ini kan bisa di kecamatan gitu kan, ada yang bilang Jadi tujuannya dari kecamatan nih Pak. Kita kecamatan itu apa Pak dia? tata ruang understanding. Jadi bukan kecamatan yang mengajukan ke Cipta Karya bahwa ada orang mau mengajukan penangkaran, apakah tanah itu boleh diajukan penangkaran? Kalau tanah hijau kan nggak boleh. Sawah nggak boleh dikeringkan dalam jangka berapa tahun kan? Jadi keluarnya dari Cipta Karya ini. Iya itu. Ini kalau yang dulu apa ini kan saya ada izin tanah, keluarnya kan ini Aktif tadi Pak. saya gambar Syarat F2 jadi ini mau nggak bisa menggambarkan kata packing yang di sini kan itu syaratnya petanya sesuai dengan kaidah kartografi dan sebagainya. Itu kan kalau membayangkan mungkin harus orang yang expert dalam peta dan titik digital. ini area penangkaran maaf ya. Ini sekitar ini kan ruangan utara di jalan dari parkirnya ini Tadi ya. ini dia ibu parkir ya. Kita menjelaskan. Nah ini bentuk kolam renang bagaimana ada air gitu kan. Nah ini bentuk keamanan pagar gitu. Ini saya gambar pakai di sini tapi langsung diterima. Karena terbayangkan. Ini beda-beda. Oh, ternyata langsung Nah buaya itu kalau tidak salah masih dimasukkan standar ternak hewan. Jadi dulu saya bisa menolak apa namanya yang IMB-nya sih. Jadi standarisasinya kan kolam. Sebenarnya dulu juga saya disodorin form IMB. Karena pembangunan kolamnya tersebut. Tidak memahami penangkaran buaya seperti apa intinya di sana. Sedang saya menjelaskan. Ini kan kolam buaya itu sebenarnya tidak ada semennya pun nggak apa-apa kalau ada besinya kuat di tanah, ibaratnya saya menjadi penjelasan termasuk limbah itu organik, bukan pabrik, bukan yang minyak kimia, gitu kan, itu berbahaya. Tapi dulu pokoknya limbah dulu ya dikatakan limbah, jadi rumit juga. Nah di situ namanya masyarakat yang nggak bisa protes, memang pomnya begitu kan. Ini limbah bagaimana? Dibuang sini nggak? Dibuang kolam-kolamnya dimakan ikannya dimakan orang dan segala macam. Sampai saya punya ide, kalau rembesan gimana? Rembesan itu 100 meter ada rumah kan, karena dimakan pohon. Tapi kan jangan yang depan. Nah, dulu intinya atas
kemudian masalah limbah alirkan ke kolam ikan. Buaya sebenarnya juga suka di tempat yang hangat termasuk lumpur. Cuma kebersihan itu kan untuk kitanya sebenarnya, untuk lingkungan. Maksudnya bukan untuk buayanya saja, tapi orangnya. Nah, jadi saya harus kalau pengen sempurna, buaya sebenarnya lebih suka di tempat hangat, buaya muara itu lumpur, rawa. Cuma kan di situ ketemu kan ada masyarakat, ada pekerja gitu kan. Jadi artinya ada dua aspek. Limbah lumpur itu sebenarnya dibutuhkan untuk suhu hangatnya buaya. Sebenarnya kalau kita mengikuti perilaku buaya itu, tapi untuk orang, jadi saya 2 minggu sekali saya kucur sama air diencerkan, nanti lumpur itu kan keruh, dibuang ke kolam ikan. Untuk lebih sempurnanya tahap di perizinan kedua kedasa pada usut, salah satunya limbah, jadi salah satunya ipal. Nah jadi itu keluar sudah bening, dari beberapa tahap pakai penyaringan serabut sama ini sampai ke dengan biorisasi aerob setelah plastik itu sarang tawon kalau itu bentuknya sarang tawon ada lubang-lubang itu kan, dan itu baru pakai bakteri Rhizobacteria, dan dari Rhizobacteria berarti air itu nanti sudah menjadi jernih karena dibiarkan di situ. Pertama pakai bangdapan, juga ada komponen arang sama serbuk kulit kelapa. Arang itu kan untuk ada arang aktif. Iya betul. Ini untuk ipal ini. Iya. Air itu sudah bisa dimanfaatkan sebenarnya. Itu sudah jernih langsung. Cuma karena sudah terlanjur saya ke kolam, jadi buat ngalirin kolam. Tapi bisa dicek itu di keran nanti. Sudah benar. Ini dari unsur. Terus yang ngecek laboratoriumnya di sana. Dia pengecekan laboratorium sebelum dia dilepas sampai dia setelah masih sebelum masuk ke IPAL, terus setelah masuk ke IPAL ya. aja nih. Utari ini sudah minum IPAL ini kan dosen di biologinya yang menang IPAL, Ibu Suri Lestari. Bu mau ada hubungan dari LHK, suratnya sama tugas. Ini tadi malam bro, tadi malam. Monggo. PDF-nya ada sosial. Iya, PDF. Masalah. Monggo baiklah, dilanjut lagi. Itu untuk berapa hektar buahnya? 80-an nih. Ya, maksudnya periode Bapak tapi kalau untuk awal sebelum ada IPAL itu kan 2 minggu sekali. Jadi buaya itu saya alirin besar 2 minggu, airnya ganti. Kalau sekarang kan mengalir terus kan setiap ada IPAL, jadi sudah berbeda. Jadi prakteknya sudah berbeda. Sekarang jalan terus. Sewu Pak, seperti yang disampaikan tadi, daripada nanti rumit, ribet, tapi nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa dibikin, nanti jadinya malah tebal, nilainya lama dan sebagainya. Memang harapannya itu nanti bikinnya singkat, tapi tepat sasaran. Seperti hanya ini kan sebenarnya kan kalau misinya dari pemerintah itu kan semua usaha itu dibolehkan, tapi lingkungannya tetap terjaga, baik lingkungan itu berupa nanti limbah operasinya maupun mungkin pengamanan dari satwanya sendiri. Jadi kalau pengamanan dari satwanya kan teman-teman BKDA sudah sangat advance, sudah jam terbang tinggi untuk mengawal semua hal itu termasuk kesejahteraan satwanya. Namun demikian kalau yang untuk IPAL-nya ini memang sesuatu yang baru ya Pak, kalau untuk ke penangkar dan sebagainya. Ini kunjungan kedua saya untuk ke penangkaran buaya setelah kemarin ke Tritif. Kalau di sana tuh kan memang modelnya bak kayak sok mandi gitu ya Pak, bukan kayak kolam ikan kayak di sini. Terus airnya yang dipakai air sumur, jadi kan memang kayak kita memelihara ikan di akuarium, nanti ada periode penggantian air supaya nanti tidak mencemari si buaya itu sendiri terlalu pekat gitu. Ibaratnya kan limbah-limbahnya itu kalau pekat di air, jadi buaya sendiri kan rawan untuk sakit. Jadi perlu ada penyegarannya gitu. Nah, pembuangan air dari buayanya ini masih dialirkan di parit-parit itu. Nah, saking panjangnya parit karena memang di sana luas ke bawah kan Pak, turun ke bawah, atau mungkin kalau ada banyak jadi dia lari ke sini tanpa ada pengelolaan seperti di sini. Jadi kalau misalnya kami mau menerapkan
IPAL itu harus misalnya seperti itu. Nanti khawatirnya ada pelaku usaha yang memang dia merasa keberatan dengan adanya konsep IPAL ini, tapi ternyata kan di Jauhan sendiri meskipun tidak luas seperti di Perigen, IPAL itu malah justru ada gitu. Jadi artinya IPAL ini mungkin untuk dilakukan gitu kan ketika nanti kita mau mengusahakan tentang penangkaran buaya seperti itu. Jadi termasuk tadi Wika nanya tentang lahan gitu kan, karena di dalam dokumen ini kan ada disampaikan SK RT RW bla 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 seperti itu kan, terus mungkin disampaikan juga pemanfaatan ruang sesuai apa. Nah itu kan kami ingin menggali dulu untuk penangkaran jauhan ini itu seperti apa gitu ketika berproses akan mengajukan ini menjadi izin penangkaran gitu kan, karena jangan sampai nanti kita sudah sudah ngasih persyaratan yang sangat ideal, sangat yang tinggi gitu, tapi itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Seperti halnya tadi kan ke mana tadi malah BKN malah mungkin rumit, ada IMB lah ditanya dan sebagainya, tapi ternyata di kecamatan malah justru bisa difasilitasi. Jadi nanti komprominya tuh akan dokumen apa sih sebenarnya yang harus bisa digambarkan di sini. Jadi kayak gitu sih Pak sebenarnya prinsipnya. Jadi jangan sampai syarat UKL ini malah justru menjadi ganjalan, nanti banyak izin yang tidak bisa diperpanjang atau mungkin yang memang ada predikat B untuk melakukan penangkaran gitu justru tidak bisa keluar izinnya hanya gara-gara UKL ini seperti itu. Kalau misinya seperti itu Pak, makanya mumpung belum ditetapkan, nah kami ini banyak sekali belajar dari teman-teman penangkar, dari teman-teman yang sudah berkecimpung di dalam penangkaran, baik teman KSP atau langsung penangkarnya yang sudah berpengalaman seperti itu, supaya ini tuh gak di awang-awang gitu. Kemarin memang jadi catatan kami waktu di periode itu bahwasanya kalau di dalam dokumen kami kan untuk nanti ketika mau menyusun dokumen UKL jika nanti suatu saat diperlukan, jadi nanti di situ harus digambarkan limbah di buaya itu apa saja, apakah ada limbah padatnya, nanti kalau limbah padat akan dikelola seperti apa, limbah cair akan dikelola seperti apa. Saya pikir kalau teman-teman di Jawa sudah tidak masalah ketika mau disyaratkan dari UKL karena memang sudah punya IPAL. Jadi termasuk itu salah satu komponennya, terus mungkin ada banyak lagi Mbak Ika yang Masih banyak tuh. Pak, nanti kalau yang untuk timnya sendiri itu dari warga sekitar sini atau mungkin Bapak mendatangkan ekspert dari mana? Satu desa. Oh, expertnya ada yang inkubator, teman saya juga dari komunitas fertil. Dia memang IT juga. Tapi kalau yang lainnya dari masyarakat sekitar nih. Sebelum keluar itu ada nggak Pak? Harus ada surat izin kayak gangguan terhadap masyarakat, kayak semacam persetujuan masyarakat. Sebelum untuk membuat dokumen lingkungan ini kan kita harus ada dua persetujuan ya. Yang satu persetujuan yang terkait dengan persetujuan awal atau pertimbangan teknis yang mungkin tadi yang ada gangguan masyarakat tadi. Yang kedua adalah persetujuan atau rekomendasi bahwasanya nanti kegiatan yang akan kita lakukan ini dia tidak akan mengganggu lingkungan. Nggak, nanti itu akan dilampirkan di UKL yang mau dibikin. Memungkinkan Pak. Itu dibuat Pak. Maaf ini Pak. Nah ini Pak. Tidak masuk saya. Mau masukan dari Bapak itu kira-kira kalau itu kan kalau nggak salah justru yang melewati dari yang harga. Memang kalau dibaca itu pasti serba salah Bu. Nah, cuma masalahnya di sini bahasanya itu persetujuan rencana usaha. Kita kan jadi ambigu kan. Baru rencana itu sudah harus disetujui dulu atau maksudnya kontrak atau gimana gitu kan ini. Memang ini begitu ya. Diskusikan lebih lanjut tentang istilah persetujuan. Ya, bukan masyarakat yang menuntut bukan. Iya sih kalau ini memang Tapi melindungi masyarakat. Iya, Ini sebenarnya tapi masyarakat tidak memahami sesuatu. saya ini lebih yang mengeluarkan mungkin ada DLH ya karena tentang lingkungan. Cuma apakah ini
diperlukan gitu loh. Karena kan ini kan detail ya, ada baku mutu emisi, limbah B3. Buaya. Ya kalau makanya misalkan Pak Yanto kalau skalanya itu oke. Cuma masalahnya kembali lagi ke P4. Kalau karnivora kan alasan berapapun dia pakai ini. Ya ini ada kelasnya. Karena ya, cocok kan. UMKM. Pak Yan, kalau dilihat dari apa tadi draft dokumen itu merasa kesulitan kan? Membingungkan kan itu banyak poin-poin yang kalau dibaca habis sama. Kita satu aja Pak, kalau bicara limbah pabrik dengan ditekan untuk aturan yang sama, itu kita kan kayak mau protes dari lingkungan hidup, dari limbah ya limbah. Padahal sebenarnya kan saya tahu ada limbah pabrik organik, kan ini kan maksudnya organik. Nah itu kan tergantung tafsir orangnya. Kalau Saya kira mungkin kalau pihak ketiga kayak gitu kan akan menguntungkan ke pihak ketiga. notaris itu. Alangkah baiknya mungkin kan malah ada pendampingan sendiri dari KLHK. Ya, ada potensi gesekan dengan masyarakat. Itu penanganannya seperti apa? Bukan solusinya di itu. Orang positif mau membangun negara, mengelola uang bank atau apa. Gara-gara masyarakat saja bisa juga karena koordinator. Itu Bapak pernah dapat pekerjaannya itu nggak Pak? Atau mungkin pernah ada nggak Pak yang mungkin datang sekitar yang ngeluh gitu kan? Kok ada khawatir ya di situ ada buaya gitu. Jadi ya tadi yang saya bilang itu saya memperkenalkan 2 ekor buaya hobi. Dari awalnya memperkenalkan sedikit. Jadi karena dari dua masyarakat sudah biasa itu bahkan bawa saudaranya cerita menarik, lama-lama datang 6 ya sudah biasa, ada 2, 6 juga tidak kaget, terus datang lagi 10, 20 gitu kan. Terus kalau mungkin kalau tempat baru tiba-tiba ada sebuah perusahaan mau mendirikan sesuatu di situ kan kaget, belum tahu imbasnya seperti apa, tapi tiba-tiba di desa itu didirikan Alfamart, pasti kan marah. Tapi kalau dari warung kopi dibesarkan 2 meter menjadi warung jamu, kemudian menjadi toko kelontong, jadi Alfamart, tidak satu pun ada yang kaget. Karena apa? Bertahap. Ya, Beradaptasi. ya, jadi saya mulai dari, jadi saya natural dari hobi, kemudian punya izin, punya 6, ada penitipan. Jadi sudah ada pemahaman, mungkin masyarakat sudah tahu karakter buaya di sini. Dulu waktu pembangunannya ada nggak dampak yang ditimbul kayak misalnya ada erosi atau ada pencemaran apa atau ada pengukuran misalnya kebisinya debunya kok masih banyak gitu nggak sih Pak dulu waktu konstruksi? Enggak sih, saya kan dulu bertahan, mungkin saya bertahan. Kalau pas ini Pak, pas operasi ini sudah berlangsung kegiatan ini ada nggak Pak keluhan dari masyarakat tadi? Paling itu yang pernah terjadi, stroke pakan listriknya mati, freezernya agak membusuk, itu aja. Yang pernah terjadi hanya itu. Polusi bau gitu. Ya, gudang pakan. Nah itu mungkin perlu butuh pertimbangan gudang pakan, pendinginnya. Ketika dipraktekkan akan seperti apa, nanti kan bisa terbayang tuh Pak, kalau membangun penangkaran itu kan seperti apa, seperti tadi yang Bapak sampaikan, ketika di UPL ini ada digambarkan nih kebisingannya akan seperti apa, seperti itu. Tapi ternyata ketika skala usahanya itu bertahap dengan volume yang sedikit-sedikit itu kan tidak mengganggu sama sekali seperti itu. Jadi kami ini kan awam deh kalau misalnya untuk tentang penangkaran perbuayaan itu sangat awam. Jadi kami mencoba untuk memflashback bagaimana sih dulu membangunnya sehingga nanti ketika mau menuliskan di sini nanti tim penyusun yang dari Bogor kami bisa memberi masukan bahwasannya dalam konstruksi itu misalnya tentang di sini bahkan ada disebut bulldozer eskavator, jadi kebayang mereka tapi Bapak tadi dengan sangat bijaknya menyampaikan bahwa ini itu kan tergantung skala usaha. Nah itu nanti yang akan kami sampaikan bahwasanya mungkin apa yang tertera di sini, apa yang ditulis di sini adalah untuk perlu izin berusaha penangkaran yang dia langsung skala besar dan dibangun sekaligus seperti itu. Tapi kalau sedikit berkembang ya mungkin dia tidak akan sampai se ekstrim itu menggunakan bulldozer dan sebagainya gitu kan. Kalau di sini dulu kan kebun ya Pak, pembukaan lahannya memang sudah terbuka atau kolam ikan ya, jadi kan tidak perlu ada upaya untuk membuka. Jadi mungkin di dalam yang menyusun ini tuh bayangannya dulunya dari hutan kemudian dibuka jadi kolam kayak gitu, jadi ada bulldozer masuk, ada ini kayak gitu Pak. Jadi itu yang mungkin akan
kami sampaikan nanti ketika ada ada diskusi lebih lanjut dengan para penyusunnya, supaya nanti bayangannya nggak terlalu yang sebesar itu atau seideal itu, tapi itu pun perlu juga dipertimbangkan karena ketika ini nanti akan diterapkan di perkotaan, otomatis yang untuk kualitas lingkungan itu harus lebih terpantau daripada mungkin yang airnya jumlahnya sudah banyak gitu kan, pengenceran memungkinkan. Yang dimaksud termasuk yang tadi itu untuk izin tentang suhu udara, air, polusi itu kan harus menyesuaikan tempatnya. Itu yang masukan Ibu tadi kan ada bonus eskavator ya. Kalau saya lihat penangkar satwa liar sebenarnya kalau realnya 90% yang punya keinginan adalah masyarakat komunitas kecil. Yang lain monggo. Ini sudah sama. saudara ambil yang kayak gitu kan. Tapi kan menurut Bapak tadi sudah tergantung skalanya. Kalau memang skalanya ya skala tempat yang Itu ada yang menyampaikan Ya, itu, nggak bisa menyampaikan kebisingan, tapi nggak apa-apa sih kebisingan ini kayak semacam nih. Ini disediakan kok Iya. pakai alat itu. Penurunan kualitas udara, ambilnya kebisingan, penurunan kualitas air, kerumahan, amonia, pembuat udara. Ini kan kalau UML intinya kan tidak berdampak penting. Yes. Kalau itu kan masih berdampak penting. Kalau kesepakatannya nanti kan akan ada sosialisasinya di situ tetap tidak akan dihapus karena nanti ini untuk mengantisipasi yang skala besar seperti yang Bapak sampaikan, mungkin yang ada di tempat perkotaan yang dampaknya bisa signifikan, ya artinya untuk yang skala menengah sampai UMKM yang bawah ini yang kecil ini mungkin kan diisi untuk kebisingannya ya nol atau apa kayak gitu. Jadi kan mungkin pertimbangannya kenapa kok buaya yang jadi yang UKL ya, kalau kita dari sisi definisi atau pengertian saja, karnivora jelas makan daging, dan itu ketika dia ada peluang lepas atau mungkin apa gitu kan, itu relatif lebih berdampak membahayakan dalam tanda kutip karena kan mungkin bisa menyerang dan sebagainya. Terus kalau tentang kenapa dari sekian karnivora dipilihlah buaya, karena buaya itu memerlukan air. Jadi di situ kan ada potensi penggunaan air tanah, kalau yang menggunakan air tanah seperti yang itu. Terus ada potensi untuk membuang untuk limbahnya, maksudnya atau air peliharaannya itu ke badan kolom air yang ada digunakan setelahnya seperti itu. Jadi makanya kenapa kok dia menjadi penting untuk dibikinkan template-nya dulu gitu kan, karena ini mungkin bisa jadi ini jadi model duluan yang untuk diterapkan, ditegakkan dulu, harus ada UPL-UPL-nya dulu ini di awal gitu, karena memang yang untuk buaya ini sangat strategis gitu kan, sangat strategis dari posisi karnivoranya iya, kemudian ke masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan, karena kemarin yang setelah kami datang ke Tritik itu di sana itu jadi kayak ada sensitivitas Kak di masyarakat itu, meskipun misalnya padahal di sana itu kan buaya di habitat alamnya masih banyak. Jadi ketika nanti ditemukan ada konflik buaya misalnya, atau ditemukan buaya di pantai atau di mana gitu, nanti sudah ada itu yang berspekulasi bahwasanya ini buaya dari penangkaran itu lepas misalnya kayak gitu. Nah itu yang jadi salahkan, nah kan kayak gitu itu. Jadi kalau di sana secara dari sosial masyarakatnya pun kan ada sedikit dampak nih ke masyarakatnya seperti itu. Terus yang air tadi kan kalau di sini sudah ada upaya, ada ikhtiar untuk melepas itu sudah dalam kondisi yang hampir 100% bersih lah, dengan seperti baku mutu air yang ketika masuk ke dalam proses operasi buayanya, penangkarannya itu sendiri gitu kan. Harapannya nanti semua penangkar buaya atau karnivora yang dia memerlukan air kan seperti itu gitu, perlakuannya kan seperti, jadi artinya usahanya lancar insya Allah, dan lingkungan yang ada di sekitarnya itu aman gitu, baik masyarakatnya, baik mungkin airnya, karena ketika air itu mungkin nanti akan berbau dan sebagainya, nanti masyarakat pasti akan komplain lagi. Terus kalau di sini mungkin nggak terjadi gitu gitu, karena semuanya sudah diantisipasi dengan baik gitu kan. Ketika mau mendirikan itu sudah ada sosialisasi, kami diberikan kelonggaran untuk bisa memberikan masukan bahwasanya
ini tadi ada banyak kalimat yang berulang-ulang sehingga itu jadi agak membingungkan gitu, nanti seperti apa yang harus dilampirkan gitu, apakah di atas ini dan di bawah ini jadinya sama atau enggak, seperti itu nanti akan kami sampaikan juga sih Pak kalau yang kayak gitu. Terus sama yang bahwasanya dari semua ini kan nanti jadinya kesannya ini masih sangat, ini memang bagus ideal, tapi untuk skala yang besar gitu kan, skala yang menengah mungkin atau mungkin geofisiknya, tempat lokasinya, geolokasinya yang mungkin air itu tidak mengambil dari air tanah, kemudian masyarakat yang dengan kultur yang seperti apa itu pasti akan memiliki variasi dalam nanti pengukurannya. Nanti apakah itu nanti akan dituangkan langsung di dalam standarnya itu, atau mungkin nanti akan dijelaskan di bagian sosialisasi. Mungkin ini akan tetap seperti ini bentuknya, kemudian akan ada tahapan lanjutan sosialisasi, atau mungkin nanti akan ada pedoman penilaiannya sehingga penilaiannya itu menjadi sangat jelas gitu kan, seperti itu. Itu sih Pak kalau saya yang saya tangkap dari diskusi kita hari ini itu seperti itu. Nah itu nanti memang posisi kami di sini kan diberikan keleluasaan untuk memberikan masukan oleh tim-tim penyusunnya itu, dan kebetulan saya sendiri juga makan gitu, jadi selain saya juga masuk ke tim penyusun, tapi saya sendiri juga dalam mencari banyak koreksi gitu loh Pak, jangan sampai nanti ya seperti yang Bapak sampaikan tidak simpel terus sulit untuk dilaksanakan, atau paham saja sulit, apalagi nanti kita harus eksekusi pelaksanaan. Mungkin juga membuat kebingungan yang dengan bentuk yang berbeda lagi. Besok ketika ada pembahasan bersama dengan tim penyusun akan kami tanyakan, kemudian akan kami sampaikan apa-apa yang praktek-praktek terbaik yang sudah ada di para penangkar yang ada, seperti itu kan yang itu. Jadi supaya gambaran dari ini penyusunnya itu adalah dosen, dan dari hasil-hasil penelitian yang mana yang seperti Bapak sampaikan tadi itu, bahwasanya biasanya orang penelitian itu nyarinya yang sudah viral, sudah besar, seperti itu kan, lembaganya sudah terkenal, sudah banyak, seperti itu. Nah, jadi referensinya memang masih referensi yang kalau usahanya mungkin masih yang besar-besar. Itu memang ada banyak PR-nya akhirnya kan seperti itu. Bahkan untuk temen yang dikritik sendiri kemarin itu untuk perpanjangannya akan seperti apa tuh kemarin memang masih mandek gitu solusinya, tapi coba karena ini lembaga badan standar ini baru juga gitu kan. Ada yang menyusun ininya, ada yang menyusun contohnya, kemudian dari contoh itu kemudian kami tawarkan atau kami uji publikan, konsultasi publikan dengan para pelaku usahanya gitu, atau mungkin ahli-ahli di bidangnya seperti itu, kemudian kami kembalikan lagi ke penyusunnya untuk jadi perbaikan lagi, dan pada akhirnya nanti akan ada sosialisasi, kemudian ada diseminasi, bahkan mungkin ada fasilitasi dalam penyusunannya. Itu memang ada lembaganya lagi di bagian standar itu gitu. Jadi nanti kalau jauhan ikutnya kami siapa sih fasilitatornya ya. Kalau di sini kan jarak ada sungai besar ya Pak ya. Mungkin kalau jauh balik Kalimantan misalkan kan ada sungai-sungai besar. Khawatirkan mungkin seperti itu. Kan bisa sampai muara kan. Kalau di sini kan sungai-sungai terasering yang mudah dideteksi. Kalau sungai yang datar yaitu tenggelam, ada buaya 10 pun bisa nggak kelihatan, kan masuk ke lumpur. Seperti dulu saya herping di Kebumen, Pak ya, dengan Pak Wahyono. Ya, itu kan arah muara. Ya. Itu ada buaya, kalau orang datang ya tenggelam nggak bisa deteksi. Kalau di laut kan ya itu seperti Ibu bilang, masalah geografi dengan kepadatan aktivitas di laut. Kalau ada buaya migrasi, itu bukan buaya kami yang lepas. Bagus dibikin laut untuk buaya muara. Untuk melepaskan telur yang tidak di inkubator di alam, dia lebih kan membutuhkan 30 derajat lebih, 32. Kalau di sini lebih bagusnya di inkubator, karena di sini kan susah untuk mencapai suhu 30 di sini. Di laut kan kalau kepengen cepet buahnya di suhunya bisa di atas 32. Tapi kalau buaya suhunya panas kan biasanya kelaminnya kan jantan, banyak jantan. Dari sini aja Pak. Bukan desa ya. Oh iya.
Ikutan enggak? Prinsip pertama di Nanti satu anu. terpisah. Kata Ini sesi kedua selesaikan dulu. fotoin dong. Ya Mas. Laporan bulanan bulan Agustus. Ya makanya kan tahun dulu. Untuk lagu. Ini Mei. Yang dipakai sih yang terakhir nih, izin yang terakhir. Ya Agustus berarti. Biasanya dibikin apa? Perpanjangan kan udah bikin lagi di hotel. Kan masih punya SP. Yang bikin kita ini. Bukan yang bikin Mas B, jangan Nah, kita. ya. Kita, lu Ada kali. filenya atau tidak dibuka? Kita, lu kali. Mana? Ya kan Heru memang. Ini yang sempat tertingginya atau ada apa yang Ada itu enggak? Wonten, ora tetep enek lah. 200 berita. Sing berjalan nembe semene. Oh iya. Ini kan modal awal terus modal berjalan ya. Mampahe maksudnya teng mriki mawon. Oh iya. Ya kan Itu kan berjalan ini kan. Sandar, Pak, sandar. Kan berjalan. bilang itunya mana? Bukan nomor kopi ini. Kan yang Ya Mas B ini perpanjangan. Terus ini terakhir nih yang kita butuhkan yang ada penetasan Agustus ya atau dengan batang. Nah F2 ini yang saya beli ini yang beli saya ini punya saya jadi jantan dua itu empat kayak Buat kali baru rokok. ini titipan semua nih F0 ini Kalau mobil kan enggak enak. ini F3 itu berarti yang penetasan di sini. F3 kan, F3 ini punya saya kan F3 sama F2 yang punya saya. Jadi punya saya 22 sama 6, 28 dikurang sekarang aja. Sekarang 27 kan. Punya negara di bawah itu kan titipan negara lagi. Oh iya betul. Titipan negaranya berapa ya? Punya sendiri 27. Ini berarti 47 buaya muara, 6 itu buaya Papua, 3 buaya Senyulong, 56 punya negara. Punya negara Yang 56. Papua berapa tadi Pak? 6, 6. Penyulang 3. Ini yang titipan ya? 56. Iya yang titipan. Ditambah punya saya 27. Kayak Pak Wianto yang F2 Pak. 83. Itu jenisnya muara semua. Baru punya saya muara semua. Yang biting Oke, sudah. gantian ya. Iya. Makasih Pak ya. Saya ke sana Sudah. sama Mama Ika. Mas Dedek sama Ika. Nah, Mas Diki bagian mutu gantian ya. Ini sebenarnya Pak Yanto, untuk semuanya kami undur diri Bapak. Mohon maaf apabila kami ada omongan ada hal yang kurang benar. Kami mohon maaf apapun saya akhiri sama sama-sama saya juga bisanya memberikan cerita otodidak ya yang alami. Nanti kalau mau membutuhkan ada pertanyaan lewat WA. Terima kasih juga kami Pak Yanto atas sambutannya dengan tim dari fasilitasi di sini dan teman-teman dari Pak Sudri dari kemudian dari instrumen kehutanan juga dan juga dengan rekan-rekan fasilitasi untuk penilaian penangkar. Terima kasih sekali teman-teman juga terima kasih sekali datangannya perawanan juga bisa menjadi ya. Ya, dan intinya ini skalanya bukan skala besar sih. Terus kemudian dia malah banyak berjasa pada negara karena 80% atau 56 ekor titipan negara. Mohon maaf, dan dapat koordinasi untuk kelanjutan. Semoga ini ke depan terusnya bisa dipermudah dengan standar yang bisa dicapai dan kesejahteraan masyarakat ini. Terima kasih.